Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang saya buat dengan judul Rancang Bangun Aplikasi e-learning berbasis web pada PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Oke, jadi langsung saja. Di sini ada halaman pertama atau halaman awal dari tampilan website Mari Belajar. Di sini ada beberapa menu, ada home, lalu ada about, dan ada service, lalu ada tim, ada blog, lalu ada kontak. Ya. Di halaman pertama ini konsepnya adalah landing website. Dan pada halaman pertama ini ada satu fungsi di halaman kontak untuk pengunjung menghubungi pihak Mari Belajar. Oke, di sini saya akan contohkan, misalkan dengan nama saya, lalu emailnya juga. Oke, email saya, subjeknya misalkan tes, selamat pagi, misalkan gini. Kita langsung aja send message. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, kalau kita cek lagi, di sini akan ada notif bahwa your message has been sent. Pesan Anda telah terkirim. Dan ketika kita cek di email yang sudah kita inputkan tadi, maka sebentar, saya reload dulu. Oh ya, mohon maaf. Ini harusnya masuk ke email admin, bukan ke email yang tadi saya inputkan ya. Oke, kalau kita masuk ke email admin, ya ini dia. Sini ada pesan email yang tadi saya inputkan. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, ada nama saya, email yang tadi saya inputkan, subjeknya apa dan pesannya apa. Kurang lebih seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke bagian register. Ya, di register ini ya, kita ada menu dua pilihan sebagai mahasiswa dan juga pengajar. Ya, kalau kita klik di pengajar maka akan beralih ke form pengajar untuk mengisi NIP, dan kalau mahasiswa sebagai NIM yang diinputkan. Misalkan di sini saya inputkan dengan NIM saya dengan nama saya seperti ini. Alamatnya misalkan Surabaya. Oke, ketika saya register, nah maka di sini akan ada notif dari sisi user bahwasanya akun berhasil dibuat. Lalu user diminta untuk menunggu proses verifikasi, ya, dan diminta untuk cek email secara berkala. Dan ketika kita user ini login ya, pakai email yang sudah kita daftarkan tadi, ya ini masih nggak bisa karena butuh verifikasi dari sisi admin. Ya, jadi ini konsepnya verifikasinya bukan melalui dari email, tapi melalui dari sisi admin. Jadi kita login dulu ke admin ya. Oke. Nah, di halaman master data ini, di sini ada menu user. Oke, seperti ini. Dan kalau kita cek, di sini sudah ada masuk
data nama saya yang sudah saya tadi daftarkan ya, dengan role-nya sebagai mahasiswa dan emailnya ini. Nah, statusnya ini masih deaktif ya. Statusnya masih deaktif. Untuk user Arif ini agar bisa login, maka kita harus mengubah status deaktif ini menjadi aktif. Caranya kita langsung aja klik change status, ubah statusnya dari yang deaktif menjadi aktif, lalu kita klik update. Oke, kita tunggu. Nah, ini ceritanya user Arif ini sudah diverifikasi oleh pihak admin gitu ya. Nah, kalau kita cek email ini, nah ini akan ada notif dari admin ya. Ini dia, mari belajar, notif pendaftaran mahasiswa ya. Ini email admin saya. Nah, nanti akan muncul notif seperti ini, bahwasanya akun telah diverifikasi. Klik link untuk login ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita klik di sini ya, ini akan langsung mengarah ke halaman login. Lalu kalau kita login dengan email yang tadi, karena yang tadi belum diverifikasi, maka tidak bisa. Tapi berhubung ini sudah diverifikasi oleh admin, harusnya ini bisa menuju ke halaman dashboard ya, dashboard mahasiswa. Oke, kita langsung saja login. Ya, ini dia. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Untuk halaman dari sisi mahasiswa, ada fitur untuk dashboard, menampilkan pengumuman dan juga artikel terbaru ya. Lalu ada menu akun untuk melihat profil dia dan untuk merubah passwordnya. Lalu ada forum, ada jadwal, ada modul, ada tugas, ada nilai, dan juga ada rekap untuk absensi. Oke. Selanjutnya kita logout dulu. Kita tutup aja. Kita beralih ke admin. Karena kita tadi sudah mencoba dari sisi usernya yang mendaftar lewat register ini ya. Nah, selanjutnya sebenarnya ini sama saja untuk yang mahasiswa dan juga pengajar. Oleh karena itu, karena metodenya sama, kita akan mencoba metode lain ya. Jadi sekarang dari sisi adminnya yang mendaftarkan ya. Kalau gitu kita login dulu ke halaman admin. Oke, setelah kita login, kita langsung saja ke teacher ya. Lalu kita add teacher data. Oke, misalkan NIM-nya misalkan ini ya, NIM-nya. Misalkan namanya Eko Cahyono nih misalkan. Misalkan emailnya Eko ini laki-laki, misalkan ini Tolik misalkan, lalu alamatnya misalkan Jakarta. Submit. Nah, berhubung yang mendaftarkan ini langsung dari sisi admin ya. Langsung dari sisi admin, maka di sisi user Eko yang barusan tadi daftar akan statusnya langsung aktif gitu ya, karena yang mendaftarkan adalah adminnya sendiri, jadi statusnya langsung aktif seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dari master data. Oke, karena tadi kita sudah mendaftarkan mahasiswa dengan nama Arif ya. Ya, yang ini ya. Kita sudah mendaftarkan ini, dan kalau kita klik, nah ini nggak bisa. Kenapa? Karena
Arif ini belum didaftarkan di kelas. Dia nggak tahu dia masuk kelas apa, itu sistem masih belum mengetahui bahwa Arif ini nggak ada kelasnya gitu. Jadi ketika diklik dia menampilkan notif seperti tadi, class not found. Tapi kalau dia punya kelas seperti misalkan di Mas Firmansyah, kita klik view. Nah, ini sudah ada kelasnya dan juga ada mata pelajaran atau course yang Dimas ambil ya, kurang lebih seperti itu. Oke, karena si Arif belum mendapatkan kelas dan juga belum ada mata pelajarannya, jadi kita daftarkan dulu di kelas. Oke. Mohon maaf ada error sedikit ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi di sini ada error ya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Jadi sebelumnya saya pernah menambahkan kelas, tapi saya lupa untuk menghapus kelasnya. Jadi kita hapus dulu di kelas. Ya, kurang lebih yang ini. Ini harusnya nggak ada karena pengajar nomor dengan ID 14 ini sudah dihapus ya. Jadi kita delete aja. Oke, di kelas, lalu selanjutnya di course. Ya, yang ini. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kalau kita refresh, oke. Baik, mohon maaf sebelumnya atas atas error yang saya dapatkan tadi karena faktor mungkin kurang teliti saja. Oke, kita lanjut, kita tambahkan kelas. Oke, dan di sini kalau kita saya klik information worker ya, itu akan ada Draco, Griffin, Hydra. Ya, ini kelas-kelas yang ada di track information worker. Ini track yang ada di intelligence cloud, dan ini adalah track yang ada di Mandarin Educator. Kurang lebih seperti itu. Misalkan kita daftarkan saja kelasnya di Hydra yang tadi saya hapus. Nah, gurunya ini sudah ada tambah satu yang sudah kita registrasi. Oke, langsung saja kita submit. Ya, di sini sudah ada information worker ya, dengan kelas Hydra dan gurunya Pak Eko. Langsung saja kita ke mata pelajaran atau course. Oke, kita tambahkan misalkan matematika gitu ya, kayak tadi. Dengan bulan pertama teachernya Eko gitu ya. Nah, ketika kita pilih Eko gini ya, dia akan langsung tahu bahwa Pak Eko ini ngajar kelas apa sih gitu. Kalau Afika ini ngajar kelas Draco gitu ya. Jadi ini otomatis untuk menghindari error, dan kalau ini kita klik ini sudah nggak ada pilihan lagi ya, karena ini otomatis. Oke, langsung saja kita submit. Nah, ini sudah ada ya. Selanjutnya kita akan daftarkan dulu si mahasiswa ini, si Arif ini, user Arif. Kita edit dulu, kita tambahkan kelasnya ke Hydra yang barusan tadi kita daftarkan ya. Oke, kita update. Nah, sekarang Arif ini sudah mendapatkan kelas. Jadi kalau kita klik view, nah maka dia akan ke halaman profilnya, dan dari sisi admin, admin bisa menambahkan course ya. Karena kelas Hydra diajar oleh Pak Eko ya, di sini hanya ada satu pilihan, bahwasanya Pak Eko itu mengajar matematika, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita simpan ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk di master data. Jadi ada guru, ada kelas, ada
mapel atau course yang diambil apa saja, yang diajar dari guru siapa saja, dan murid-muridnya dan juga user. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada blog. Ya, di sini ada dua menu ya, ada blog post dan blog kategori. Kalau kita klik di blog kategori, di sini ada pemrograman, event, dan teknologi. Ini adalah kategori-kategori dari blog. Misalkan nih saya post blog baru gitu ya. Kita buat saja, misalkan tes gitu aja deh. Tes dengan kategorinya event misalkan. Oke, misalkan ini tes aja ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk thumbnailnya ini bisa kosong. Ya, nanti kalau kosong ada gambar yang default seperti halaman ini. Kita kembali dulu. Ya, kalau kita ke blog. Nah, ini adalah thumbnail default dari sistem yang saya buat. Oke, kita kembali. Oke, kita tulis lagi. Ya, kalau misalkan ini pakai custom email, maksud saya custom thumbnail ya. Sorry. Oke, misalkan ini kan ada, misalkan ini ya. Ada foto atau mungkin kita bisa tambah dulu gitu ya. Mau tambah foto bisa. Kita klik tambah di sini, upload, choose file gitu ya. Nah, kita ke file download, misalkan ini ya. Oke, sudah ada ya. Kita close, kita pilih yang ini, confirm. Oke, di sini ada previewnya kecil dan langsung saja submit ya. Di sini sudah berhasil kita tambahkan ya, dan kita bisa lihat previewnya dari view. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini nantinya di halaman user. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini tes aja ya, gitu ya. Dan di sini saya menyediakan user untuk menanggapi dari blog yang sudah saya buat. Dan di tampilan halaman pertama, kalau kita ke sisi blog, nah ini akan menampilkan halaman, maksud saya blog yang terbaru gitu ya. Dan di sini saya mengambil 3 saja gitu. Mengambil 3 yang terbaru, kurang lebih seperti itu. Oke, dan selanjutnya ada forum. Forum ini ada di mahasiswa, ada di pengajar, dan juga ada di admin. Nah, dari sisi admin bisa menghapus dan juga mengedit punyanya dia sendiri, dan juga bisa menghapus milik orang lain. Sedangkan kalau kita login sebagai, misalkan saya login dengan email saya yang tadi, oke, kita ke forum. Nah, di sini kita tidak bisa mengedit atau menghapus ya milik orang lain. Kita buat aja dulu, misalkan tes forum ini ya, tes ya. Karena ini user Arif ini membuat forum, dia bisa mengedit dan juga menghapus punyanya dia sendiri gitu. Dan dari sisi user, misalkan admin ya, di sini kita ada menu like gitu ya, fitur like dan komen. Kita bisa like ya, yang tadinya 0 tambah jadi 1. Dan kalau misalkan kita like lagi ya, ini akan jadi 0 lagi gitu ya. Karena konsepnya adalah like dan dislike. Sorry, bukan dislike, maksudnya unlike gitu ya. Dan ada fitur komen. Ya, di sini ada peringatan ya bahwa komen di sini itu tidak bisa diedit dan di-delete. Karena saya sebagai pembuat sistem, saya ingin orang yang komen itu menjaga apa yang mereka ketikkan gitu.
biar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, biar mereka hati-hati, tidak sembarangan menulis komentar di forum-forum seperti ini. Misalkan saya mencoba komen di forumnya admin, misalkan tes gitu ya. Coba kita kirim. Ya, ini ada ya, sudah masuk. Oke, kita kembali lagi ke sisi admin. Sorry, enggak, kita langsung logout aja ya. Nah, kalau kita kembali di sisi admin, kalau dan di fitur forum ini, nah ini kan sudah ada forum yang dibuat oleh user Arif ini ya. Nah, kalau admin mendelete punyanya Arif ini, nanti user ini akan menerima email bahwasanya forum yang dia buat itu mengandung konten sensitif gitu ya. Jadi admin berhak untuk menghapusnya. Misalkan nih saya delete. Nah, karena ini admin ya yang menghapus, kita cek email. Ya, di sini ada notif forum deleted gitu ya. Forum Anda dihapus oleh admin karena mengandung konten sensitif. Jadi admin akan menghapus forum-forum yang mengandung konten sensitif, itu admin bisa. Sedangkan user lain itu hanya bisa mengedit dan menghapus miliknya dia sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke jadwal. Oke, ini kesalahannya sama seperti tadi karena kelasnya itu sudah berubah ya. ID-nya itu sudah berubah, jadi saya hapus dulu di jadwal ya. Sorry, ini kesalahan teknis, jadi mohon dimaklumi ya. Oke, ya yang ini. Oke, kalau kita refresh, oke sudah benar. Selanjutnya, karena hari ini adalah hari Sabtu, ini saya record pada hari Sabtu. Kita coba tambahkan link untuk jadwal kelas ya. Untuk kelas Hidra, harinya hari Sabtu, misalkan linknya yang ini. Kita coba pukul berapa ya? Pukul 14.31 deh. Sampai pukul 15. Submit. Oke, di sini sudah ada ya kelas Hidra, harinya hari Sabtu. Dan ini kalau kita klik ya, ini bisa langsung ke halaman Meet. Oke, kita tutup aja. Oke, kita kembali ke sisi pengajarnya sekarang. Misalkan Pak Eko. Ya, karena tadi saya buat Meet-nya jam 14.31 ya, hari Sabtu. Dan sekarang masih pukul 14.30. Oke, kita menunggu beberapa detik lagi. Oke, di sini jamnya sudah menunjukkan pukul 14.31 ya. Kalau kita refresh, nah di sini sudah ada muncul jamnya. Maksudnya jadwalnya. Jadi di sini adalah kumpulan jadwal-jadwal dari kelas Hidra, dan yang di bawahnya adalah jadwal sekarang, jadwal yang sedang berlangsung. Dari sisi pengajar dan juga mahasiswa sama seperti ini, bisa diklik menuju ke halaman Meet-nya. Bedanya di user pengajar ini dia bisa absen. Ya, ini attendance-nya sudah dibuka. Misalkan saya hadir gini ya, Pak Eko.
Oke, dan Pak Eko sudah melakukan absen, dan di sini Pak Eko tidak bisa submit lagi. Ya, karena jatahnya 1 hari 1 kali absen. Kalau kita kembali ke jadwal. Nah, setelah absen dirinya sendiri, pengajar harus mengabsen siswanya. Berhubung di sini siswanya hanya 1, kita langsung saja absen. Oke, sudah. Nah, nantinya rekod absen ini akan tampak di halaman pengajar, mahasiswa, dan juga admin. Dari sisi pengajar, nah dia ada daftar murid siswa-siswanya di sini. Dan kalau kita klik view, nah ini dia hadir ya. Nah, misalkan di sini saya sudah menyiapkan edit untuk statusnya, gitu. Jadi misalkan ada miskomunikasi gitu ya, ada yang terlambat gitu ya, padahal dia izin gitu, bisa diedit seperti itu. Misalkan ini saya edit izin deh, saya submit, nah akan berubah jadi izin, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya dari sisi admin, ya dari sisi admin di sini ada attendance record ya untuk guru dan juga siswa. Kita bisa lihat di sini Pak Eko ya, dia hadir, dan juga students tadi Arif ini dia karena tadi sudah diedit ya, statusnya izin sudah benar. Oke, selanjutnya adalah modul. Nah, modul ini admin oke. Sorry, kita beralih ke pengajar ya, Pak Eko. Ya. Di modul ini kita coba tambahkan modul ya. Misalkan ini deh, kita submit ya. Nah, Pak Eko ini berhak untuk mengedit dan juga menghapus modul yang ada di kelas Hidra gitu ya. Dan dari sisi pengajar, maksudnya mahasiswa, dari sisi mahasiswa, nah di sini mereka tidak bisa menghapus atau mengedit, mereka cuma bisa mendownload. Ini kalau diklik ya langsung bisa download ya. Dan kalau kita cek, ini ada di file download ya, ini dia. Oke, kita langsung saja lanjut ke fitur berikutnya, ada tugas di sini ya, karena Pak Eko belum mengupload apa-apa, tugas apapun di kelas Hidra, kita kembali dulu ke pengajar. Oke, kita coba upload tugas. Oke, kita tambahkan dulu. Misalkan dokumennya misalkan ini deh, absen yang mana ya? Misalkan yang ini aja deh, coba. Oke, deskripsinya misalkan tolong dirangkum. Nah, ini ada deadline ya. Deadline-nya misalkan 3 Juli pukul 15.30. Submit. Nah,
Di sini kalau kita klik view, nah di sini adalah data-data tugas yang sudah dikumpulkan. Berhubung masih belum ada yang mengumpulkan tugas dari Pak Eko ini, jadi belum ada sama sekali. Oke, kita coba untuk mengumpulkan tugas gitu ya. Oke, kita coba kumpulkan tugas. Nah, di sini sudah ada, sudah masuk. Kita collect assignment. Nah, di sini karena deadline-nya masih besok, ini masih ada waktu gitu ya untuk mengumpulkan. Sini ada keterangannya bahwa kita dapat submit tugas ini satu kali. Pastikan kita mensubmit tugas dengan benar. Oke, misalkan subjeknya Arif Hidra. Misalkan kita kumpulkan dulu, misalkan yang ini. Oke, kita submit. Ya, kalau sudah disubmit, maka akan berubah notifnya, akan menuliskan ini, assignment have been collect, tugas sudah dikumpulkan. Dan ini sudah tidak bisa dikumpulkan lagi. Dan untuk waktunya ini masih berjalan karena mengambil dari data deadline. Dan kalau misalkan nih saya kembali ke Pak Eko. Oke. Saya kembali ke Pak Eko dan kita klik view. Nah, di sini akan ada statusnya on time gitu ya. Arif ini mengumpulkan tepat waktu. Dan kalau misalkan saya buat lagi, misalkan ini, misalkan tes, gini aja deh. Nah, misalkan kemarin ya gini ya, ceritanya telat gitu ya. Ceritanya telat. Oke. Nah, ini kalau kita lihat tanggal 1 ya. Oke, kita kembali lagi ke mahasiswa. Kita kembali ke mahasiswa. Nah, kita coba kumpulkan yang ini. Nah, di sini akan ada tulisan text is over. Tugas telah berakhir gitu ya. Tapi meskipun berakhir, di sini tombol submitnya masih hidup. Artinya mahasiswa masih diberikan kesempatan untuk submit tugasnya. Tapi nanti ada perbedaan di statusnya ya. Coba kita upload dulu aja tugasnya. Misalkan ini kita submit. Ya, sudah diupload. Oke, kita kembali ke sisi pengajar. Oke, kita ke tugas, kita view. Nah, maka statusnya late, ya, terlambat gitu. Dan di sini terakhir ada penilaian ya. Ini akan menampilkan data siswa dari kelas Hidra. Kalau kita view, nah di sini masih kosong, masih belum ada apa-apa. Kalau kita coba kita grade ya, matematika, misalkan nilai tugasnya 70, kuisnya dapat 65, lalu ujian dapat 80. Coba kita submit. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Oke, kita coba login ke sisi pengajar yang mempunyai murid lebih dari satu, misalkan Bu Afika. Ya, ini passwordnya salah. Kalau salah akan muncul seperti ini ya. Oh ya, saya lupa. Selain change password di sini kita ada forgot password ya. Jadi kalau kita lupa passwordnya, kita bisa input email
Kayak misalkan email saya, mohon maaf ini saya selang-seling karena baru ingat. Nah, ini akan ada notif bahwa reset link sudah masuk ke email saya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini sudah masuk reset password by clicking the button below. Oke, kita reset. Nah, maka akan muncul form seperti di bawah ini. Oke, misalkan emailnya ini saya edit ya. Change password. Nah, password berhasil diubah gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke kalau kita login dengan password yang lama, ini sudah nggak bisa ya. Harus pakai password yang baru. Oke, kita kembali lagi ke buah Vika ya. Mohon maaf. Kita kembali ke buah Vika. Nah, dari sisi pengajar dinilai. Nah, itu kita bisa mengedit nilainya ya. Misalkan nih, saya edit dia jadi 75. Kalau kita edit, nah 75, kalau kita refresh, ya ini sudah update otomatis dan ininya akan menampilkan rata-rata dari setiap nilai gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada statusnya bahwasannya kalau lebih dari 70 itu lulus, kalau di bawah seperti ini 65 gitu rata-ratanya maka gagal gitu ya. Dan kalau dari sisi mahasiswanya, nah dari sisi mahasiswa, nah dia bisa mendownload sertifikatnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Dan juga bisa mendownload report ya, laporan ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Oke, lalu terakhir, ini adalah fitur terakhir di sisi admin, yaitu fitur pengumuman yang akan bisa dilihat di sini nantinya. Oke, jadi di announcement, nah ini kita bisa edit ya. Misalkan besok ada event, baru, jangan lupa hadir ya. Kurang lebih mungkin seperti ini. Coba kita save, maka dia akan memperbarui datanya. Dan kalau kita klik di dashboard, nah ini sudah berubah ya. Dan di fitur dashboard ini ada rangkuman total mahasiswanya, gurunya, course-nya, dan juga kelas. Juga ada tanggal di fitur dashboard. Kurang lebih seperti itu menu-menu yang ada di e-learning yang sudah saya buat. Mungkin masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.